Indonesia sering dibanggakan sebagai negara agraris. Julukan itu bukan tanpa alasan. Kita punya tanah yang subur, sinar matahari sepanjang tahun, dan jutaan orang yang hidup dari bertani. Tapi di balik semua itu, ada kenyataan yang membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Kalau memang kita negara agraris, kenapa kita masih tertinggal dalam hal pertanian? Kalau bicara hasil, realitanya pahit. Rata-rata panen padi kita di angka 5 ton per hektar, sedangkan Vietnam sudah tembus 6 ton per hektar, Cina 6,5 ton per hektar, bahkan Jepang mencapai 7-8 ton per hektar. Yang salah bukan petaninya, mereka sudah bekerja sepenuh tenaga, tapi sistem di sekeliling mereka yang belum berubah. Banyak petani kita masih pakai cara lama, tanam pakai keperasaan atau cara warisan, pupuk seadanya, air irigasi yang kadang ada dan kadang tidak. Sementara di luar sana, petani sudah pakai traktor pintar, sistem irigasi otomatis, bahkan aplikasi ponsel untuk pantau cuaca dan kondisi tanah. Kita masih sibuk bertani seperti masa lalu, padahal zaman terus bergerak maju. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang makin nyata. Musim hujan dan kemarau semakin tak menentu. Di tahun 2025, menurut BMKG, musim kering diprediksi lebih pendek, tapi curah hujan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Ini membuat waktu tanam jadi judi. Petani bisa salah perhitungan, tanam terlalu awal, lalu gagal karena hujan tak kunjung datang. Atau sebaliknya, tanam terlambat, lalu panen terkena banjir. Belum lagi soal lahan. Setiap tahun, sawah kita pelan-pelan hilang karena jadi perumahan, jalan tol, atau kawasan industri. Petani kita pun semakin menua. Anak-anak muda enggan melanjutkan karena bertani dianggap susah, kotor, dan tidak menjanjikan masa depan. Tapi siapa yang bisa salahkan mereka kalau nyatanya harga panen tidak bisa ditentukan sendiri, pupuk sering langka, dan pasar masih dikuasai tengkulak. Sementara itu, negara tetangga kita bergerak cepat. Vietnam membangun koperasi modern yang bantu petani mulai dari pupuk, air, sampai menjual hasil panen. Tiongkok mengembangkan riset dan benih unggul yang bisa panen jauh lebih besar. Bahkan mereka bisa produksi beras lebih banyak dari kita, meski dengan tantangan alam yang mirip. Mereka berubah karena mereka tahu masa depan pertanian tidak bisa ditangani dengan cara lama. Tapi berita baiknya adalah kita belum terlambat. Indonesia punya potensi. Kita hanya perlu keberanian untuk berubah. Pemerintah harus hadir lebih kuat, menjadi motor penggerak, seperti membangun irigasi yang benar, memberikan alat pertanian yang sesuai kebutuhan, dan membuka akses teknologi sampai ke desa-desa. Anak muda perlu diajak masuk ke dunia pertanian, bukan dengan paksaan, tapi dengan peluang, akses modal, pelatihan, dan cara baru bertani yang keren dan menguntungkan. Sektor swasta bisa membantu dengan teknologi dan pasar. Sementara masyarakat bisa mulai memberi nilai lebih pada hasil petani lokal. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa kita tertinggal, tapi mau sampai kapan kita terus tertinggal? Karena kalau bukan kita yang menjaga dan membenahi pertanian Indonesia, lantas siapa lagi?